Sobat bukan partai politik, setidaknya dalam bulan Agustus ini ada dua peristiwa di tanggal 18 Agustus yang perlu mendapatkan atensi atau perhatian kita sekalian. Yang pertama tentu bicara tentang demo mahasiswa UI dan yang lain-lain yang kita nilai tidak tepat waktu, bukan bicara tentang substansi yang menghadirkan 8 tuntutan. Nah, yang kedua dia berbicara tentang terbitnya apa yang disebut dengan SEMA ya, Surat Edaran Mahkamah Agung yang kemudian terbit untuk poin-poin yang mengejutkan bagi publik ya. Kalau tidak salah, apalagi bukan buat Bu Tifa dan juga Mas Suryo serta para kuasa hukum. Nah, di samping saya sudah hadir ya abang kita satu ya yang kemudian sudah membahas tentang persoalan ini tepat pada momentum terbitnya ya SEMA 18 itu SEMA nomor 3 tahun 2026 ya. Yang berbicara tentang SEMA sebagai suatu respon bagi MA untuk memberikan kepastian kepada para hakim-hakim yang tentu dipicu oleh kalau bukan siapa lagi kalau bukan Mas Roy Suryo yang menghadirkan gerbong-gerbong prapit ya, pra-peradilan. Nah, kita akan bincang-bincang untuk mendalami itu ya, tentunya bicara tentang bagaimana masa depan Bu Tifa dan juga Mas Roy Suryo dengan terbitnya SEMA. Tetapi mungkin bisa diberikan dulu ya kepada kita substansi atau prinsip dasar yang perlu kita sampaikan kepada publik ya. Selamat datang di ruang bukan partai politik. Tadi kita bincang-bincang soal sayembara Denny Indrayana dan sekarang saya ganti bertanya, belajar dari beliau ini sebagai seorang yang menurut saya punya kompetensi level level tinggi lah ya seperti itu untuk mengedukasi masyarakat ini ya. Bicara dengan YouTuber NKRI. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, teman-teman sahabat bukan partai politik, izin untuk menyapa semua kita ya dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jangan lupa itu. Oh iya, di luar negeri ada itu ya, teman-teman banyak, kita. Ya. Jadi selalu kami ingin menghadirkan perspektif yang mencerahkan dan pastikan bahwa ini seimbang antara kritik dengan apresiasi. Saya selalu katakan teman-teman, baik di konten YouTuber NKRI maupun ngobrol NKRI atau politik NKRI, bahwa kalau kita hanya bisa mengkritik, maka kita akan menjadi nyinyir. Tetapi kalau kita bisa mengimbangi kritik dengan apresiasi, maka kita akan menjadi kritikus yang bertanggung jawab. Jadi sekali lagi terima kasih untuk BPP yang mengundang kita untuk kita sama-sama saling mengedukasi. Jadi beliau ini juga level tinggi ya, jadi bukan hanya ke saya saja omongnya. Ya, silakan. Ya, saya kira itu level tinggi kita itu level sederhana ya, begitu. Karena kita bicara tentang kesederhanaan nanti, salah satu prinsip yang ada di dalam surat edaran Mahkamah Agung itu ya, bisa disampaikan 3 prinsip yang merupakan hal yang sangat substansi yang harus dipahami oleh kita semua. Mari. Ya, jadi teman-teman, terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung ya, dan kita tentu bersyukur alhamdulillah bahwa 18 Agustus itu menjadi hari pengharapan buat kita semua, bahwa yang namanya kepastian hukum itu sekarang bisa kita pastikan itu bisa dicapai dan digapai oleh khususnya para pemohon ya yang merasa memang dirinya diperlakukan sewenang-wenang oleh para pelaku tindak pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, 3 prinsip yang dimaksud oleh BPP tadi adalah prinsip-prinsip yang memang perlu dikedepankan dalam peradilan yang sehat dan modern. Yang pertama, peradilan itu harus cepat, kemudian yang kedua sederhana, dan yang ketiga itu berbiaya ringan. Nah, ketiganya ini merupakan bagian dari peradilan modern yang sudah menjadi pengetahuan dari kita semua ya, sehingga atas nama 3 prinsip ini tidak boleh ada
eh, ya terindikasi ya orang-orang yang mencoba mencari celah-celah sehingga terjadi justru tiga hal sebaliknya, yaitu tidak cepat, Mhm. kemudian tidak sederhana, dan Dan tidak tidak murah berbiaya ya. ringan ya, Ya. malah mahal. Ya, silakan. Ya, ini menarik ya kalau bicara tentang kepastian hukum ya, karena prinsip dasar dari pelaksanaan pra-peradilan dan juga pengadilan itu adalah bicara tentang kepastian hukum. Dengan adanya dinamika dan kreativitas yang tanda kutip oleh Mas Roy Suryo dengan siap meluncurkan Prapit yang kelima, ya. Ya. Sebenarnya kita mau bicara tentang prinsip cepat inilah. Jadi putusan ya, amar putusan yang akan keluar itu seperti apa kalau dengan SEMA ini? Ya, jadi seperti tadi di pengantar saya bahwa SEMA ini di ya hari yang tepat ya 18 Agustus diterbitkan. Ya. Dan tadi saya katakan juga ini menjadi sinyal harapan dari semua pencari keadilan ya, yang tetap boleh berharap bahwa tidak ada potensi dari pihak-pihak tertentu yang ingin seperti dalam pertimbangan hakim di Prapit Roy Suryo yang kedua. Sebetulnya hakim sudah ingatkan bahwa pra peradilan Roy Suryo itu dikatakan mengulur-ulur waktu, menunda, dan sekaligus juga mengganggu sidang pokok perkara. Dan bahkan prapit yang dipecah-pecah itu bisa dianggap sebagai pra peradilan yang menyalahi ya maksud dari lembaga pra peradilan yang sebetulnya ingin menguji ya dari tindakan para penegak hukum atau para penyidik untuk mereka melakukan tugasnya itu dengan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi sebetulnya maksudnya baik pra peradilan itu. Dan yang harus teman-teman catat bahwa pra peradilan itu tidak berwenang untuk membatalkan pokok perkara. Jadi ini yang selalu diamplifikasi oleh Roy Suryo dan tim hukumnya, Tifa dan tim hukumnya. Sehingga seolah-olah ada penggiringan opini bahwa dengan dipecah-pecah satu-satu, kemudian diolor-olor waktunya, lalu mereka bisa masuk satu-satu dengan mempersoalkan yang sesuatu itu sebetulnya pokok perkara menjadi kewenangannya gitu loh. Ya, Nah ini penting sekali. artinya dengan keluarnya SEMA ini ya, yang jelas bahwa Prafit itu tetap akan diselenggarakan. Ya. Tetapi, nah itu ada tetapinya. Ya, Pada itu dia. akhirnya ini kan boom gitu loh, Ya. bahwa diputus, ditolak. Itu gimana Ya, itu? iya. Jadi ini menarik, di bagian terakhir dari SEMA itu dikatakan prapit yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tetap pra peradilan itu diregistrasi ya, didaftarkan dengan nomornya, kemudian disidangkan, diselenggarakan, ya, disidangkan, tetapi amar putusannya sudah bisa diperkirakan itu tidak dapat diterima. Jadi yang ditulis itu tidak dapat diterima, bukan ditolak. Ya, jadi amar putusannya sudah jelas, tidak dapat diterima. Ya, artinya itu jembatan untuk kemudian masuk pada tahap berikutnya bahwa akan masuk ke pokok perkara. Itu dia. Dan kalau dalam konteks gugatan, formulasi gugatan dari pihak Pak Jokowi itu kan ancamannya besar sekali tuh. 12 tahun. Ya. Itu bagaimana melihat? Ya. Bisa nggak kita bebaskan ini Mbak Bu Tifa dengan Mas Roy Suryo ini menarik teman-teman. Jadi sampai terakhir tadi siang atau tadi pagi ya setelah persidangan Tifa untuk prapit yang pertamanya, karena sudah mengajukan yang kedua loh. Jadi Tifa sudah mengajukan yang kedua prapitnya. Yang kedua prapit ya. Sudah daftar kembali. Nah, di keterangan pers atau konferensi pers yang disampaikan oleh Tifa, ia mengatakan ada pasal selundupan, yaitu pasal Undang-Undang ITE, pasal 32 yang ancaman hukumannya 8 tahun, dan pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Akumulatif. Jadi dua pasal itu. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman kritis dan mencermati dengan baik, sebetulnya pernyataan bahwa ada penyelundupan pasal itu sudah gugur. Karena apa? Karena sejak November 2025, ketika penersangkaan itu diketok oleh
penyidik Polda Metro Jaya dan langsung dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya. Dulu masih Irjen ya bintang 2 dan sekarang sudah Komjen bintang 3. Itu jelas katakan bahwa pasal 3235 Undang-Undang ITE itu sudah ada. Jadi tidak benar kalau dikatakan penyelundupan karena sejak November 2025 sudah ada. Sudah ada ya. Pasal itu. Iya. Iya. Nah, ini kan kita bukan ahli hukum ya. Kita bukan pakar hukum, bukan profesor hukum, tapi kita kan masyarakat hukum ya. Ya, artinya masyarakat hukum itu juga perlu tahu tentang hal-hal yang seperti ini kan. Kalau hitungan-hitungannya, prediksinya itu gimana sebenarnya nanti akhir dari sengketa persoalan tuduhan ijazah dan seterusnya itu seperti apa menurut kalkulasi? Nah, jadi kalau dalam bacaan saya dan intuisi hukum saya, sidang pokok perkara itu tetap akan berjalan. Baik atas Roy Suryo sebagai terdakwa dan Tiva sebagai terdakwa. Jadi mereka berdua tidak bisa menghindar sejak putusan SEMA ini. Kedua-duanya? Kedua-duanya. Bahkan sekarang didorong untuk sidang paralel. Jadi sidang langsung paralel artinya di waktu yang sama hanya di ruangan berbeda. Tetap di PN Jakarta Timur. Itu. Jadi di satu gedung gitu ya? Hanya ruangannya berbeda. Kan pasti di PN-PN banyak ruangan. Ya, itu. Tadi prinsip kecepatan ini. Nah, kecepatan ini kira-kira berapa lama kira-kira? Nah, ini juga menarik teman-teman. Jadi kita nggak usah tergiring opini yang menyesatkan dari Tiva dan tim hukumnya bahwa ini sidang katanya akan 3 tahun karena 709 barang bukti akan satu-satu dipertanyakan, dipersoalkan. Itu nggak mungkin. Karena peradilan itu cepat, sederhana, berbiaya ringan. Bagaimana mungkin peradilan itu sampai 3 tahun? Bahkan ada yang mengatakan pemilu 2029 sudah selesai, ini belum selesai. Ini kan ngaco. Itu prediksi sebelum SEMA terbit ya? Dan sampai hari ini juga. Sampai hari ini setelah tadi. Di pagi tadi, konferensi pers yang disampaikan oleh Tiva. Artinya dia mengancam. Jadi sepertinya Bu Tiva ini tidak jadi mundur ya. Dan ya sudah kepalang basah lawan begitu. Iya, dan menurut saya justru yang terbaca secara psikologi ya, ini orang-orang yang patah arang. Akhirnya kita membaca jadi memang orang-orang yang sudah ya habis akal sehat dan kemudian orang-orang yang sudah putus asa. Sehingga pernyataannya itu menjadi ngelantur gitu loh. Dan ini masalah sebetulnya sudah sangat kompleks. Sehingga kita bisa mengatakan ini sudah tumpang tindih dengan masalah isu kesehatan mental, psikologi yang tertekan, dan itu ada pada sisi Tiva. Sehingga kita jangan percaya pada apa yang ia katakan. Justru yang kita harus baca pada apa yang di belakang. Ini. Ya. Saya sih melihat ini ya, artinya ada fenomena seperti ban kempes. Ya, saya selalu bicara soal itu. Ketika kita melihat sepeda, baik sepeda biasa atau sepeda motor itu kempes, kan ada perilaku orang untuk selalu tindis gitu ya. Artinya tanpa harus kita memencet atau menindis, kita tahu bahwa itu kempes. Nah, ketika kita tahu apa yang terjadi dengan kasus-kasus ini dan juga bagaimana tuntutan demi tuntutan dan pembuktian demi pembuktian, ini kan Bu Tiva dan Mas Roy Suryo seperti ban kempes. Jadi nggak perlu lagi kita menunggu hasil putusan bahwa memang sudah gembos begitu loh. Iya, betul. Tapi ini yang paling penting. Tidak adakah jalan keluar? Ya, kata maaf lah gitu loh. Artinya ini kalau lihat ancamannya kan serius sekali tadi secara akumulatif toh. Bukan hanya 12 tahun tapi ada 8 tahun juga. Jadi 20 tahun itu. Nah, orang bilang kita kan orang Indonesia itu kan pemaaf dan sebagainya. Oh iya, betul. Apakah masih ada pintu maaf? Begitu? Saya hari ini teman-teman silakan kunjungi, BPP. Ya silakan. Ya. Di Ngobrol NKRI, saya sudah sampaikan satu judul yang provokatif dalam video saya siang tadi, silakan temukan. Ya. Tiva ajukan restoratif justice. Ini serius ini? Oh iya. Ini berita yang bukan halusinasi, imajinasi atau apa? Imajinasi. Oh, imajinasi. Ya. Imajinasi. Karena apa? Karena memang bagi Tiva tidak ada pilihan lain. Karena apa? Dia sudah mentok. Maka kita harus dorong dia. Ayo, kalau Anda ingin elegan dan semuanya ini baik, ya, Anda juga tidak jatuh muka, ya, dipermalukan, sudah restoratif justice. Karena RJ itu, ya,
sebagaimana di sidang pokok perkara yang lalu itu disampaikan oleh hakim. Ya. Nah, yang ini juga menurut saya kita harus kritis teman-teman ya. Jangan percaya saja mulutnya Tifa, karena dia katakan Pak Jokowi yang memberikan yang menawar-nawarkan, gitu ya. Padahal hakim yang menawarkan Ya, hakim ya memang ada videonya itu ya. Jadi hakim bilang, apakah Anda akan RJ, ya artinya meminta maaf kepada korban, atau yang kedua plain bargain, artinya mengaku bersalah, tapi dikatakan ditolak. Tapi ketika semua proses ini kita lihat sudah on the right track, maka Tifa tidak punya pilihan lain. Menurut saya tetap masih punya satu, dan saya kira Pak Jokowi menurut saya tetap berbesar hati. Itu dia. Ini bagian akhir ini, bicara tentang pintu maaf Pak Jokowi. Ya kan kita pernah dengar beliau mengatakan bahwa ya kita tetap lakukan persidangan dan kita berharap bahwa putusan itu ringan. Nah, konteks ringan itu seperti apa sebenarnya? Nah, saya selalu ulang-ulang teman-teman ya, dan saya sampaikan ini di bukan partai politik. Pak Jokowi punya 3 etika politik atau etika publik yang kita perlu contoh. Ya. Terlepas Anda mungkin bukan orang yang mendukung Pak Jokowi, tapi kita timbang saja. Pertama, Pak Jokowi selalu konsisten katakan politik kebaikan. Jadi satu, ya, etika politik Pak Jokowi itu adalah kebaikan. Yang kedua, kesabaran, dan yang ketiga, memaafkan. Indonesia butuh ketiga-tiganya. Dan ini menurut saya tetap Pak Jokowi buka pintu lebar, bahwa tidak ada kesalahan, kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Ya, jadi semangat dari KUHP yang baru itu kan memang bicara tentang bukan balas dendam ya, tapi rehabilitasi. Dan juga prinsipnya restoratif, artinya pemulihan Ini cocok dengan peribahasa Timur mengatakan kalau pohon itu masih ada getahnya jangan ditebang. Jadi menurut saya Bu Tifa dan Mas Roy Suryo itu adalah sesama warga negara yang tentu perlu kita juga dalam tanda kutip ya beri ruang untuk dia melakukan pemulihan atau apapun ya, tapi tentu tidak mengabaikan hak-hak dari Pak Jokowi untuk mencari keadilan juga di negeri ini. Mungkin closing statement-nya? Ya, jadi ini menarik teman-teman ya. Jadi kalau nanti mau dikasih judul, ada judul keduanya, judul ketiganya, Roy Suryo dan Tifa ajukan restoratif justice. Ini geger se-Indonesia. Wih, begitu ya. Nanti yang nonton cuma 100. Judul kedua, judul pertamanya ada. Kan 100 kata. Itu penting. Ya, artinya ya sekalipun Anda sudah bikin ya Pak Jokowi itu betul-betul menderita karena statement-statement Anda yang memang telak memfitnah, menghina, mencemarkan nama baik, tapi 3 kata kunci tadi. Ya, Indonesia butuh kebaikan, butuh kesabaran, dan memaafkan. Dan menurut saya, Pak Jokowi tetap membuka pintu untuk Anda dimaafkan. Iya, tapi memang persoalannya siapa di belakang Mas Roy Suryo dan Bu Tifa. Ini yang juga menentukan apakah Mas Roy Suryo dan Bu Tifa ini mau menerima ruang yang sebenarnya sekalipun sudah sangat sempit, tetapi masih ada bisa disusupi gitu loh, ruang maaf itu ya. Tapi kalau yang di belakangnya itu dorong-dorong dan punya menjanjikan sesuatu yang ya fata morgana begitu kan berat juga begitu. Apalagi ada yang main-main sembara miliaran gitu. Nah, itu harus dilakukan tindakan tegas terukur itu. Iya, jadi tindakan tegas terukur. Jadi memang hukum kita di Indonesia itu membutuhkan kepastian ya. Jadi SEMA 3 2006 itu 2026 itu memang betul-betul dibutuhkan dalam konteks yang seperti ini untuk kepastian hukum. Ya, untuk kepastian hukum. Ya, jadi teman-teman, kehadiran kami berdua ini memang dalam rangka untuk men-challenge pemikiran-pemikiran kita, sekalipun kita ini bukan seorang ahli hukum ya, tetapi kita adalah masyarakat hukum, stakeholder hukum, shareholder hukum yang wajib tahu tentang bagaimana esensi atau prinsip dasar dari suatu hukum. Karena itu bukan partai politik menghadirkan ruang publik, sekolah publik
yang tidak diinisiasi atau digerakkan oleh kepentingan-kepentingan Ya. politik praktis dari pihak partai manapun ya, Hmm, sekalipun kita mencoba untuk berada pada posisi Pak Jokowi dan juga Hmm. Gibran Raka Buming Raka ya. Hmm. Begitu juga NKRI, YouTuber YouTuber NKRI. NKRI juga punya misi yang sama Hmm. untuk menjaga kedaulatan NKRI dari semua gerakan-gerakan Hmm. yang ingin bukan merebut kedaulatan rakyat tapi merebut NKRI, saya kira begitu ya. Ada pesan betul. terakhir tentang hal itu? Oke, jadi teman-teman ya, kita tetap kawal demokrasi kita dengan kesantunan dan keadaban, dan pastikan bahwa pada akhirnya demokrasi itu harus menjadi cara buat kita bersama bisa bertemu sekalipun berbeda, tetapi juga bisa mewujudkan prinsip demokrasi berbeda bukan berarti bermusuhan, berbeda tetapi bisa saling belajar. Sekolah publik bukan sekolah partai.